Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari kita dengar dengan istilah nafkah. Lalu kita bertanya, nafkah itu apa? Banyak para ulama yang memberikan definisi tentang nafkah. Salah satunya adalah Syekh Muhammad bin Alan dalam kitab Dalilul Falihin, syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Beliau memberikan definisi tentang nafkah. Menurut beliau, nafkah adalah segala pemberian, baik berupa pakaian, harta, atau tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya, baik istri, anak, dan juga pembantu. Demikianlah definisi nafkah menurut Syekh Muhammad bin Alan. Lalu pertanyaannya, apa yang menjadi sebab mewajibkan memberi nafkah? Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami atau fikih Islam yang merupakan kitab fikih yang umum yang disusun oleh Profesor Sulaiman Rashid, ada 3 sebab yang mewajibkan memberi nafkah. Yang pertama, karena keturunan. Orang tua mempunyai anak, anaknya wajib dikasih nafkah. Atau pada saatnya orang tua sudah lemah, tidak bisa berusaha, miskin, tidak bisa bekerja, anak wajib ngasih nafkah untuk orang tuanya. Yang kedua, sebab pernikahan. Laki-laki setelah akad nikah dengan seorang wanita, ada suami istri, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Yang ketiga, terkait dengan masalah milik. Kita memiliki binatang piaraan umpamanya, maka binatang piaraan itu wajib kita kasih nafkah, dikasih makan, dijaga, dirawat. Itu yang menyebabkan seseorang itu lalu wajib memberikan nafkah. Lalu pertanyaannya, berapa kadar nafkah yang harus diberikan? Nah, kadarnya yang patut, yang ma'ruf, sesuai dengan kesanggupan yang memberi nafkah. Yang pertama, dalil yang banyak digunakan oleh ulama adalah surah Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, ma'ruf. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.
Dalam ayat yang lain, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Surat At-Talaq ayat 7. Ada suatu riwayat yang terkait dengan masalah nafkah seorang suami kepada istrinya dan seorang ayah kepada anaknya. An Aisyah qalat, ja'at Hindun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun wa la yunfiqu alayya wa waladi ma yakfini, afa akhudh min malihi wa la yash'uru? Qala khudhi ma yakfika wa waladika bil ma'ruf. Dari Aisyah ia berkata, Hindun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, kikir. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup kepadaku dan anakku. Apakah boleh aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Kata Rasulullah, ambillah apa yang dapat mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Jadi kewajiban memberi nafkah tidak ada batasan khusus, tetapi dengan cara yang patut, wajar, layak menurut keadaan dan situasi yang berjalan di suatu tempat dan suatu masa. Saudaraku, terkait dengan masalah binatang yang menjadi piaraan kita, juga wajib kita kasih nafkah. Ada suatu peristiwa an Ibnu Umar radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol uzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang perempuan yang diazab gara-gara kucing yang dikurungnya sampai mati. Kucing tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Saudaraku, masalah nafkah jangan diabaikan, karena itu merupakan suatu kewajiban terhadap pihak yang menjadi tanggungan kita. Mungkin karena ada sebab perkawinan, ada sebab keturunan, ada sebab kita memiliki hewan peliharaan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin.